semuanya baik. Untuk presensi hari ini, Ibu minta tolong kirimkan foto ke grup WA saat anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran pertama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Wali Murid yang saat ini mendampingi putra-putrinya dalam melakukan pembelajaran hari ini. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo buka buku temanya halaman pertama. Bagaimana? Sudah membuka buku semuanya? Coba pahami terlebih dahulu gambar yang ada di buku tersebut. Setelah itu, coba ceritakan hasil pengamatan kalian. Oke, semua sudah bercerita. Sekarang gantian ibu yang bertanya kepada kalian ya. Makhluk hidup apa saja yang kamu lihat pada gambar tersebut? Apakah ada burung? Yang kedua, apa perbedaan semua makhluk hidup pada gambar ini? Apa pula persamaannya? Apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Selanjutnya, ibu akan membacakan bacaan. Tolong anak-anak mendengarkan dan diperhatikan. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah ibu membacakan, apa kalian sudah memahami isi bacaan yang telah ibu bacakan? Selanjutnya, perhatikan peta pikiran yang ada di dalam buku tema. Coba anak-anak lengkapi peta pikiran yang ada di buku tersebut. Setelah melengkapi, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, setiap pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diangkat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi, cacing bernafas
melalui kulit. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya setiap hidup pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan oksigen khusus mirip sering yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selaput lembab. Insang terdapat tempat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangkai yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Jadi bentuk insang yang ada di ikan seperti tumpuk menumpuk. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Dan yang terakhir, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bagaimana